kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Prabowo Subianto, Menteri Balil gitu, solar angel sak Jawa Tengah. Sama solar itu atau produk jadi itu kita impor tidak dari Middle East. Kita impor itu dari negara-negara di Asia Tenggara. Udah lebih terangnya di mana? Singapura sama Malaysia. Kalau isi diesel bulan depan, harga dia bukan RM2.15 lagi. Dah turun jadi RM2.10 seliter. Kepada pihak kerajaan yang menurunkan harga diesel, ia memudahkan kami. Malaysia, RON-nya 95. You tahu berapa harganya? Mas, ingin saya tambahkan Mas ya, Di negara Malaysia Mas ya, subsidinya jelas Mas. Prabowo masih belagak, masih cakap besar geng di media sosial. Padahal minyak ataupun BBM ataupun solar, diesel itu masih impor kepada negara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video. Wah, keangkuhan dan kebelagaan Presiden Indonesia ini bukan main-main ya gengnya. Membuat Ikinya gelak kayak gitu ya gengnya. Kenapa demikian? Iya, launching Prabowo pastikan RI tidak akan impor solar lagi. Berapa hari lagi geng? Nah, setelah itu solar langka dan sudah naik harga. Apa maksud dan tujuan yang dia pidato? Itu hari semalam kalau dia pidato, rupiah langsung jatuh lagi, ASG jatuh lagi. Pokoknya semua barang-barang itu jatuh lagi kalau dia pidato. Sekarang pidato ini, ya Allah, solar langka apa ini? Pokoknya kita dibuat tertawa, geng, kayak gitu ya, gengnya. Oh, aduh. Oke geng, gak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran video apa saja kan yang akan Ikinya reaction buat kalian semua bersama-sama. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Berapa hari lagi kita akan launching B50. Amin. Dengan demikian Pak MBK, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara. Bagus. Kita akan menuju swasembada BBM, Oh, saya ingat swasembada negara-negara maju. energi, saudara sekalian. Oke, bagus. Kelangkaan solar subsidi di Bandar Lampung makin bikin resah. Antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU kini jadi pemandangan sehari-hari. Truk pengangkut barang hingga kendaraan pribadi harus rela mengantri berjam-jam, bahkan sampai berhari-hari, hanya demi mendapatkan solar subsidi. Situasi ini mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD Provinsi Lampung Budiman AS. Marah deh ya. Ia mendesak Pertamina untuk segera memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat. Menurut Budiman, antrian solar bukan sekedar persoalan BBM langka. Dampaknya jauh lebih besar. Kemacetan parah, resiko kecelakaan meningkat, hingga aktivitas ekonomi masyarakat kecil ikut terpukul. Para sopir truk menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya. Bayangkan, mereka yang seharusnya bekerja mencari nafkah untuk keluarga, justru harus menghabiskan waktu berhari-hari di antrian SPBU. Akibatnya, distribusi barang terganggu dan pendapatan mereka menurun drastis. Bukan cuma sopir, para nelayan pun ikut menjerit. Tanpa solar subsidi, kapal mereka tak bisa melaut, dan jika itu terjadi, penghasilan keluarga nelayan pun terancam. Lalu, apa sebenarnya penyebab kelangkaan ini? Apakah karena kenaikan harga BBM non-subsidi, gangguan distribusi, atau stok solar yang mulai menipis? Hingga kini, masyarakat masih menunggu jawaban pasti. Satu hal yang jelas, jika masalah ini tak segera diatasi, rakyat kecil akan menjadi korban terbesar.
Menurut kalian, apa penyebab utama solar langka di Lampung? Ya, karena Tulis pendapat presiden kalian di kita kolom berpidato. komentar. Halo Pak Presiden Prabowo Subianto, Menteri Balil iki lho, solar angel sak Jawa Tengah. Wis gak oleh solar ya. Susah katanya View jadi. solar ndak ada. Kita akhirnya beli Dex ya rego 20.000 sak liter ya apa iki lho tak duduno sampean. 5 Ah, ringgit. iki lho. 5 ringgit. Kudek rego 20 wis apa muter sak Jawa Tengah ora ono solar. Ini sekarang di pom bensin Ambar Ketawang Jogja sudah mulai Sragen gak ono solar. Iki karepmu ya apa? Loh, delokna ya. Wis tak kirim nang Prabowo Subianto lho. Wo, iki lho wo. Lil, Balil, diamput gak ono solar, Lir. Gobol. Lho. Ngedek iki ya. Marah ya warga. Ya. Ngedek iki wis. Katanya berapa hari Berapa lagi lagi, kita Dek? akan launching bang. Biasa melosongan itu. 23 iki lho. Matamu delokne iki lho. 23 iki lho. Lho. Ah, 5 ringgit. iki lho. Oh, iki lho. Malaysia turun, Indonesia naik. Gimana konsepnya? Aneh tapi nyata, minyak dunia turun tajam berturut-turut. Tapi solar BRI justru makin langka. Harga minyak dunia kembali melemah. WTI kini di sekitar 70,25 US dollar per barrel, sementara Brent turun ke 73,85 US dollar per barrel. Di Jawa Timur, sejumlah SPBU dilaporkan kehabisan solar subsidi. Sementara antrean kendaraan terus mengular. Namun sebelumnya, kelangkaan solar lebih dulu terjadi di Sumatera. Antrean panjang di SPBU membuat sopir truk dan bus harus menunggu berjam-jam. Menurut Pertamina, antrean dipicu lonjakan konsumsi serta distribusi yang sedang dipercepat. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Truk juga menyoroti keterbatasan kuota. Inilah anomali yang menjadi perhatian. Harga minyak mentah dunia sedang turun. Tetapi di sejumlah daerah, masyarakat masih kesulitan mendapatkan solar. Harga minyak dunia memang turun. Namun bagi pelaku pasar, memahami kondisi distribusi dalam negeri sama pentingnya dengan mengikuti pergerakan harga global. Betul. Jadi yang kita impor itu bensin sama solar itu atau produk jadi itu kita impor tidak dari Middle East. Kita impor itu dari negara-negara di Asia Tenggara. Udah lebih terangnya di mana? Singapura sama Malaysia. Wah. Udahlah terang-terang aja kita. Makanya aku bingung. Saya kalau ditanya suka atau tidak, saya tidak suka. Karena saya menteri yang tidak suka impor-impor. Aku jujur aja lah. Karena di situ setiap ada impor pasti ada potensi rente di situ. Singapura dan juga Ini yang Malaysia. membuat kita punya orang-orang terbaik di bangsa ini diperiksa oleh para penegak hukum. Kasihan berapa orang Pertamina orang terbaik yang di situ. Jadi cara untuk membuat tidak ada lagi kecurigaan adalah stop impor. Makanya produksi dalam negeri harus kita tingkatkan. Prabowo masih belaga, masih cakap besar geng di media sosial. Padahal minyak ataupun BBM ataupun solar, diesel itu masih impor kepada negara Malaysia. Ya Allah ya Robby, padahal menterinya udah marah ya geng ya. Mungkin dia marah kenapa kita harus impor kayak gitu ya bang ya. Coba sampean dulu ya, gak usah mengusir ataupun memonopoli kayak gitu ya. Petronas pasti aman kayak gitu ya geng ya. Karena sekarang di Indonesia itu dikuasai oleh Pertamina, sedangkan Pertamina aja itu tidak becus, ya gitu ya kayaknya. Kenapa ikinya bisa bilang begitu? Ikinya bukan membenci ya, namun ikinya fakta sendiri. Itu hari ikinya membeli geng minyak gak ada. Yang mahal-mahal yang ditampakkan geng minyak di Indonesia ini. Wih, padahal di tempat ikinya kan lumayan pelosok ya, kirain stoknya banyak gak ada geng. Kok bisa kayak gitu ya? Nah ini pertanyaannya mungkin. Salah satunya juga para menteri-menteri ataupun anggota DPR nih marah. Kenapa dulu Petronas dihalau dari negara Indonesia? Sekarang dia sudah menyesal, geng. Pastinya itu kesalahan yang paling berat, geng ya. Karena menteri-menteri kita selalu membandingkan tuh Pertamina dengan Petronas kayak gitu ya, geng ya. Di gimana dengan negara jiran sekarang, geng? Wah, negara jiran ini lagi bahagia-bahagianya nih, geng. Gak percaya? Jom kita simak sampai tuntas. Kalau isi diesel bulan depan, harga dia bukan RM2.15 lagi. Dah turun jadi RM2.10 seliter. Tapi ada satu benda yang penting. Harga ini untuk rakyat Malaysia yang layak sahaja. Maksudnya, subsidi diesel bukan lagi terbuka sampai semua orang boleh tumpang sekali.
bukan warga asing, bukan penyelundup, bukan pihak yang memang tak layak. Yang layak beli diesel subsidi terus dipak. Bayar macam biasa. Cuma pengesahan guna MyCard, dan untuk penerima budi diesel yang sebelum ini dapat RM400 sebulan, bantuan itu akan tertukar kepada subsidi terus masa isi minyak. Tak perlu mohon semula kalau dah langgar. Had asas pula sampai 200 liter sebulan. Kalau pemilik pickup atau jeep diesel yang layak dan memang perlukan lebih, boleh mohon tambahan 100 liter lagi. Jadi poin dia mudah. Harga diesel untuk rakyat turun kepada RM2.10. Subsidi sampai kepada rakyat Malaysia dan duit rakyat tak bocor kepada orang yang tak sepatutnya dapat. Terima kasihlah kepada pihak kerajaan yang menurunkan harga diesel. Ia memudahkan kami dan kepada company-company sekarang ni dengan keadaan yang diesel yang amat kita memerlukan sekarang untuk menjalankan kerja kan. Bahagialah ya. Harap-harap Para driver-driver di Malaysia. penurunan ni dapat mengurangkan kami punya beban. Kalau dia turunkan tu kira mengurangkan beban lah pada pengguna lori ataupun pengusaha lori kan. Boleh menampung sikit lah. Daripada kalau harga tak turun, company menanggung ni, transport pun tak jalan, bayaran tak jalan kan. Kalau dapat kurangan macam ni, kira okey lah. Sebagai pengguna diesel, dia elok jugalah kerajaan turunkan diesel ni. Kurang-kurangnya dapat meringankan beban sikit. Betul loh. Malaysia RON-nya 95. You tahu Ronnya berapa 95. harganya? RM3. Untuk warga asing tu bang. RM3. RON 95. Untuk warga asing memang seperti itu. Gokil. Jadi yang belum tahu, RM3.40 itu setara dengan 14.000 ya guys. Itu untuk bensin yang RON 95 ya. Yang Sekarang kita berkualitas. lihat berapa harga RON 95 di Indonesia. Nih, harga RON 95 di Indonesia itu 17.000. Sedangkan harga RON 92 itu 16.000. Tuh lihat. Bahkan RON 92 pun lebih mahal di Indonesia dibanding RON 95 di Malaysia. Gila nggak tuh? Hancur. BTW gua belinya di swasta ya guys tuh. Ya karena abang warga asing PH memang harganya petrol. segitu. Coba bagi Itu warga di swasta. tempatan. Gak tahu RM2 yang bang. di negeri mungkin lebih murah lagi. Malaysia RON-nya 95. You tahu berapa harganya? Mas, ingin saya tambahkan Mas ya, ingin saya tambahkan, Mas. tambahkan ya. Tambahkan. Di negara Malaysia Mas ya, subsidinya jelas Mas. Subsidinya jelas ya. Masyarakat Malaysia dijatah Mas, dijatah ya. 1 bulan kurang lebih ya, kalau tidak salah ya, 200 liter Mas. 1 orang 200 liter atau 1 IC 200 liter. Gitu loh. Mendapatkan subsidi. Jadi kalau 1 bulan sudah menggunakan 200 liter, maka tidak mungkin mendapatkan subsidi lagi. Kalau belum 1 bulan sudah habis. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, subsidi tersebut harus digunakan sesuai KTP atau sesuai IC. Gitu loh. Tidak boleh menggunakan IC orang lain. Maka dianggap sebuah pelanggaran, melanggar hukum, akan ditangkap. Yang kedua. Lalu yang ketiga, ada informasi lagi ya. Kalau misalkan ingin mendapatkan subsidi menggunakan IC, harus ada lesen atau SIM. Surat izin mengemudi atau lesen. Kalau di Malaysia gitu loh. Jadi peraturannya jelas. Oke, Ikinya akan membetulkan sedikit demi sedikit lah setahu Ikinya kayak gitu ya, gengnya. Dia tadi RM3.40 yang kuning itu ya untuk paling bawah lah ya geng ya, RON 95 itu udah paling bawah di Malaysia itu RON 95, kalau di Indonesia RON 92 ya kalau tak salah bikinnya, mohon maaf kalau salah 90 ke 92 kayak gitu. Kayak gitu ya geng ya. Jadi itu Mas untuk warga asing yang RM3.40, coba buat warga negara RM1 berapa 90 berapa sen kayak gitu ya. Jadi lebih murah Mas di Malaysia kayak gitu, jauh. Itu yang beda level RON 95 loh. Itu kalau di Indonesia udah Pertamax apa itu? Pertamax turbo kalau tak silap Ikinya. Kalau indeks lagi lebih bagus lagi, mungkin lebih mahal lagi ya. Yang hijau dan juga yang biru itu memang kualitas udah bisa terbang mungkin kalau kita pakai itu.
Kayak gitu ya, geng ya. Jadi betul juga apa yang dikatakan abang ini, subsidi di negara Malaysia itu tepat sasaran karena IC mereka itu sangat canggih. Ya sama juga di Indonesia kan IC-nya canggih mas. Ya namun masih di fotokopi KTP-nya gimana tuh? Masa kita mau klaim subsidi dari pemerintah harus pakai fotokopi doli kan nggak mungkin ya geng. Yang jadi kecanggihan IC Indonesia itu tak ada gunanya menurut Ikinya. Ya gunanya untuk apa ya nggak tahu lah. Kalau di Malaysia kan bisa itu guys, masuk ATM ada isinya gitu, bisa ambil, itu hebatnya IC Malaysia terbaik lah. Dan itulah geng video kali ini, semoga kalian suka dan semoga kalian terpapar dan semoga video ini menghibur untuk kalian. So apa bunda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.